Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 2 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama dengan tema Asyik bisa membaca Al-Quran, dengan subtema lafal huruf hijaiyah bersambung. Anak-anak, tahukah kamu apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah adalah huruf Al-Quran. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Dengan belajar membaca huruf hijaiyah, maka kita bisa membaca Al-Quran. Setiap agama memiliki pedoman masing-masing. Pedoman untuk umat Islam adalah kitab suci Al-Quran. Apa sajakah yang harus kita pelajari agar bisa membaca Al-Quran? Syarat membaca Al-Quran adalah harus memahami huruf hijaiyah dan harokat. Sebelum kita membaca atau melafalkan huruf hijaiyah bersambung, terlebih dahulu kita harus tahu tentang apa itu harokat. Harokat adalah tanda baca yang terdapat dalam huruf hijaiyah yang terdiri atas fathah, kasroh, dhamah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamah tanwin, sukun, dan syiddah atau disebut dengan tasydid. Tanda baca yang pertama adalah fathah. Fathah adalah tanda baca yang berbentuk garis miring yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka cara membaca huruf hijaiyah tersebut berbunyi A. Yang kedua, kasroh. Kasroh adalah tanda baca yang berbentuk garis miring yang berada di bawah huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, maka cara membacanya adalah berbunyi I. Yang ketiga, dhamah. Dhamah adalah tanda baca yang berbentuk seperti waw yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat dhamah, maka cara membacanya berbunyi U. Yang keempat, fathah tanwin. Fathah tanwin adalah tanda baca yang berbentuk dua garis miring yang berada di atas huruf hijaiyah. Fathah tanwin berbunyi an. Yang kelima, kasroh tanwin. Kasroh tanwin adalah tanda baca yang berbentuk dua garis miring yang berada di bawah huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh tanwin, maka berbunyi in. Yang keenam, dhamah tanwin. Dhamah tanwin adalah tanda baca yang berbentuk seperti wawu
yang saling berhadapan yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah tanwin, maka cara membacanya berbunyi un. Yang ketujuh, sukun. Sukun adalah tanda baca yang berbentuk seperti lingkaran kecil yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang bersukun, maka cara membaca huruf hijaiyah tersebut adalah mati. Yang kedelapan, syiddah atau tasydid. Syiddah atau tasydid adalah tanda baca yang berbentuk seperti huruf M yang terbalik yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang bertasydid, maka cara membacanya adalah dengan menahan huruf hijaiyah tersebut. Itulah macam-macam tanda baca atau harokat yang harus kalian ketahui sebelum melafalkan atau membaca huruf hijaiyah. Yang berikutnya, bagaimana cara membaca dan menulis huruf hijaiyah? Kalau membaca Al-Quran, harus dimulai dari sebelah kanan. Bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harokat atau tanda baca. Dalam menulis huruf hijaiyah, dimulai dari sebelah kanan, serta kalau menulis di buku tulis dimulai dari belakang. Dalam menulis huruf hijaiyah, ada huruf yang tidak bisa disambung, yaitu alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Anak-anak, mari kita lihat di buku paket pada halaman 12. Di situ ada kalimat bentuk tunggal, kemudian ada juga bentuk bersambung. Dan sebelah kirinya ditulis, kemudian dibaca. Langsung saja Pak Guru akan memberikan contoh cara membacanya. Bentuk tunggal yang ke-1, akala, alif, kaf, dan lam. Kalau dalam bentuk tunggal, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian kalau disambung, bentuknya seperti ini. Alif sendirian karena alif tidak bisa disambung pada awal kalimat. Ditulis dalam bentuk Latin akala dan dibaca akala. Kemudian contoh berikutnya adalah ba'atha. Kalau dalam bentuk tunggal adalah seperti ini. Kalau dalam bentuk bersambung adalah seperti ini, karena semua huruf bisa disambung. Bila ditulis dalam bentuk Latin, ba'atha, dan dibaca juga ba'atha. Kemudian contoh berikutnya tabata. Kalau dalam bentuk tunggal adalah seperti ini. Kalau dalam bentuk bersambung adalah seperti ini. Semua huruf ini bisa disambung. Jika ditulis dalam bentuk Latin, tabata, dan dibaca juga tabata. Setelah kalian melihat dan mendengar video ini, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Huruf hijaiyah ada. 2. Tanda baca huruf hijaiyah disebut juga dengan. 3. Sebutkan huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. 4. Tulislah bunyi huruf hijaiyah di bawah ini.
kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.